Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin lagi manga Awashi ke chapter 298 dan 299 ya. Yang mana di chapter kali ini kita ditunjukin latar belakang dari si pemain jenius Kuribayashi. Terus setelah itu ada juga sesi curhat antar penyerang, yaitu antara Yuma dan Deguchi. Penasaran kan? Makanya tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Ceritanya Kuribayashi sekarang udah semacam memergoki Ashito sama Hana ya. Jadi ya dia langsung aja menyapa dua pasangan ini sih. Ashito pun dengan wajah terkejut bertanya sedang apa dia di sini. Kuribayashi pun langsung jelasin kalau dia mau pergi ke asrama Esperion untuk menyemangati tim A Esperion yang bakal menjalani pertandingan final besok. Ashito terkejut sambil bertanya-tanya aja sih, kenapa pria ini tiba-tiba aja muncul di momen yang gak pas seperti ini. Sedangkan Hana secara mengejutkan malah bertanya bagaimana bisa bahasa Spanyol Kuribayashi ini begitu fasih. Kuribayashi dan Ashito sontak kaget karena apa yang ditanyakan Hana malah di luar dugaan. Kuribayashi lalu tersenyum dan mengingatkan Hana kembali kalau dia dulu udah pernah bercerita pernah tinggal di Spanyol selama setahun karena pekerjaan ayahnya. Dan Kuribayashi pun juga menjelaskan kalau saat di Spanyol dulu dirinya ini masih duduk di bangku sekolah dasar dan belum serius main sepak bola kayak sekarang. Diakuinya kalau banyak orang yang nggak tahu tentang fakta satu ini. Hana pun masih keheranan dan bertanya lagi kenapa bisa bahasa Spanyolnya sefasih itu padahal cuma setahun tinggal di sana. Kuribayashi pun menjawab kalau hal itu bisa terjadi karena pada dasarnya pendengaran anak-anak itu cenderung bagus kan saat mempelajari hal-hal tentang kebahasaan seperti ini. Ditambah lagi biarpun saat udah pindah ke Jepang, Kuribayashi ini masih sering berkomunikasi dengan bahasa Spanyol karena dia masih sering ngobrol juga sama rekan-rekan ayahnya yang kebetulan juga orang-orang Spanyol. Latar belakang Kuribayashi dari keluarga berada ya kayaknya beda jauh sama Ashito. Kok saya jadi ngerasa kasihan ya ke karakter utama kita ini. Terus balik ke cerita ya, Kuribayashi masih melanjutkan obrolannya. Dia bilang kalau suatu saat nanti bakal balik ke Spanyol lagi, dan itu adalah keinginannya dari kecil dulu. Dia mengatakannya dengan bahasa Spanyol. Hana pun berkomentar kalau bahasa Spanyolnya begitu bagus di sini. Kuribayashi pun memuji balik kalau bahasa Spanyol Hana pun juga begitu bagus. Terus tiba-tiba saja Ashito berteriak ke mereka berdua ini agar memakai bahasa Jepang. Jadi obrolan dua orang ini dari tadi memakai bahasa Spanyol ya, makanya Ashito sampai kesal. Dia dari tadi sama sekali nggak ngerti obrolan dua orang ini dan baru paham juga dengan penjelasan dari bahasa Jepang kalau Kuribayashi pernah setahun tinggal di Spanyol. Ashito baru terkejut nih ya ceritanya, soalnya baru mudeng. Kuribayashi juga menambahkan kalau menceritakan hal ini ke orang lain selalu bisa membuat orang itu begitu terkejut. Karena itu selama ini dia menyimpannya rapat-rapat. Hana pun lalu bertanya bukankah itu artinya selama ini kau bisa berbicara langsung dengan pelatih Garula dan staf pelatih asing yang lain. Kuribayashi mengaku dia memakai bahasa Spanyol dengan para pelatih saat gak ada siapapun di antara mereka, dalam artian sembunyi-sembunyi. Dia kayak gitu karena ada alasannya, karena baginya jika banyak orang yang tahu bakal jadi sedikit masalah, terutama kalau media sampai tahu malah jauh lebih bahaya. Baginya media itu begitu menyebalkan. Kuribayashi pun juga mengaku kalau dia sampai berbohong ke teman-temannya akan hal ini. Dia ngakunya belajar bahasa Spanyol dari suatu kursus, dan diakuinya juga berbohong seperti itu pun begitu menyebalkan. Ashito dengan ekspresi geram malah terlihat kesal dengan Kuribayashi yang berulang-ulang menyebutkan kata menyebalkan ini. Gak nyambung banget ya Ashito ini. Dan bukan alasan itu saja Ashito sebal ya. Bayangin aja Kuribayashi ini udah pemain sepak bola yang sangat hebat. Ditambah lagi dia bisa paham langsung perkataan pelatih Garula. Terus ceritanya Ashito juga kagum sama Hana sih. Bayangin aja mereka ini seumuran tapi kemampuan bahasa asing Hana udah bagus banget kayak gini. Ashito juga ngaku baru tahu kalau Hana fasih pakai bahasa asing di momen ketemuan keduanya kali ini. Tapi kemudian dia mulai tersadar sesuatu di sini. Dia teringat dengan sedikit kelas balik antara dirinya dan Hana, yang mana nunjukin kalau selama ini sesibuk apapun Hana, dia selalu terlihat belajar begitu keras akan sesuatu. Ashito juga akhirnya ingat kalau Hana pernah bilang kalau ingin jadi dokter bedah olahraga. Akhirnya dia pun memberanikan diri bertanya langsung pada Hana apa alasannya belajar begitu keras sampai seperti ini. Kenapa juga kau begitu ingin menjadi dokter bedah olahraga? Kau kan masih duduk di bangku kelas 1 SMA, kenapa kau belajar sampai sekeras ini? Hana terdiam dan ekspresi wajahnya berubah menjadi sedih. Dia teringat dengan momen di mana Fukuda karirnya hancur saat mengalami cedera dulu. Terus di sini Hana bilang kalau dia nggak ingin mengalami lagi momen di mana dia harus melihat orang-orang yang disayanginya mengalami sesuatu yang begitu menyedihkan. Itulah alasannya ya. Dan Hana bilang kalau dia bakal sekuat tenaga menggapai mimpinya tersebut. Dia pun menjelaskan juga kalau selama ini melihat perjuangan Ashito itu juga membuatnya kian bersemangat untuk meraih cita-citanya ini. Lalu Hana bilang tentang rencananya di bulan April nanti. Tapi gak diterusin sih dia ngomong apaan.
Dugaan saya sih dia mau pindah sekolah ke luar negeri kayaknya. Ceritanya sih kayak di skip gitu aja barusan. Hana malah mengalihkan pembicaraan dengan bertanya ke Kuribayashi kenapa juga dia begitu terobsesi untuk bermain di Spanyol. Kuribayashi menjawab itu semua karena apa yang dialaminya saat kecil di Spanyol dulu. Ya karena dia melihat permainan Fukuda di Camp Nou dulu itu ya. Terus dilihatin juga ada hubungannya sama anak kecil Cantera yang gak dilihatin wajahnya. Dua alasan inilah pokoknya, Fukuda muda sama anak kecil misterius ini. Kuribayashi juga mengaku daya tarik Spanyol itu begitu memikatnya. Dia mengaku begitu menyukai negara tersebut. Ditambah lagi, dulu dari kecil dia memang udah sering nonton La Liga. Jadi sepak bola Spanyol udah mengakar padanya dari kecil. Sampai-sampai dia sendiri nggak sadar gaya mainnya selama ini adalah tipikal pemain Spanyol. Kuribayashi juga bilang kalau setiap melihat latar belakangnya, selama ini selalu saja kembali mengarah ke negara tersebut. Ashito terkejut dengan alasan Kuribayashi di sini, ketertarikan. Cuman itu saja alasannya. Dia membandingkan dengan impian sederhananya yang hanya ingin jadi pemain profesional dan bermain di Liga Jepang saja. Dia juga mengaku tak pernah sekalipun memikirkan tentang latar belakang hidupnya selama ini. Terus secara mengejutkan, Ashito bilang kalau nggak menyangka ada orang yang begitu bekerja keras seperti ini di dekatnya. Selama ini Ashito mengaku hanya terfokus pada dirinya sendiri saja dan nggak pernah memperhatikan perjuangan orang tersebut. Hana dan Kuribayashi diam saja karena nggak paham apa maksud Ashito di sini. Kalau dugaan saya sih pemain yang dimaksud Ashito ya Kuribayashi sama Hana ini. Dua-duanya benar-benar bekerja keras untuk menggapai impiannya kan. Kemudian Ashito berbicara dalam benaknya lagi. Dia mengaku kalau selama ini pemikirannya terlalu sempit, yang mana hanya ingin bermain di Liga Jepang saja. Tapi kemudian dia juga teringat dengan Shiba, seseorang yang sebenarnya bisa bermain di luar negeri tapi menolak melakukannya. Setelah mengingat sosok Shiba ini, Ashito terdiam sejenak seperti terlihat mendapatkan pemahaman akan sesuatu hal yang baru. Yang mana saya nggak paham Ashito ini menyadari apa, karena nggak ada penjelasannya. Untuk Hana, dia paham dengan melihat ekspresi Ashito barusan. Dia tahu kalau Ashito semacam dapat pencerahan. Dia pun akhirnya bilang pada Ashito agar berusaha keras di latihan hari ketiga besok. Sekalian sudah, Hana di sini berpamitan pulang kepadanya. Saat Hana sudah melangkah pergi, di sini Kuribayashi bilang kalau dia dan Hana ini nggak ada hubungan apa-apa. Terus kalian juga Kuribayashi bilang kalau final Pangeran Takamado tahun ini begitu spesial. Kalau kalian berhasil jadi juara, kalian bisa mengikuti suatu turnamen internasional. Setelah mengatakan hal itu, Kuribayashi pun juga melangkah pergi dan berpesan pada Ashito agar semangat di hari ketiga latihan besok. Sedangkan untuk Ashito, dia kini melamun sejenak dan sempat bilang suatu saat nanti bakal bermain ke luar negeri juga. Terus cerita sekarang berfokus ke karakter lain ya. Dilihatin Yuma yang lagi kesulitan tidur. Dia lagi duduk termenung di lapangan seorang diri ceritanya. Dan ini ceritanya udah larut malam ya. Makanya dia dikirimi pesan oleh temannya untuk segera kembali karena udah ngelanggar jam malam. Dia juga diberitahu kalau semisal menang di final Pangeran Takamado besok bakal bisa ikut turnamen internasional. Tapi dia nggak kelihatan tertarik sih karena dia sedang memikirkan kesulitannya sendiri untuk bertahan di 2 hari latihan ini. Dia nggak bisa berbicara banyak kan lawan para pemain senior di sini. Kemudian Yuma berpikir untuk menelepon seseorang, sayangnya nggak diangkat. Dan karena terlihat kesal, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan juggling untuk menenangkan pikirannya sih. Sambil melakukan juggling ini, dia teringat dengan kata-kata pelatih Fukuda yang pernah bilang kalau sepak bola itu adalah tentang mengungkapkan sesuatu. Ungkapkan permasalahanmu dalam wujud kata-kata. Karena kurang lebih sepak bola itu adalah tentang pengulangan akan hal-hal seperti ini. Terus saat masih ngelamun kayak gini, tiba-tiba ada sorot lampu mobil yang begitu menyilaukan Yuma. Seseorang pun kemudian turun, dan ternyata orang itu adalah Deguchi. Secara mengejutkan, Deguchi pun bilang kalau sudah menebak Yuma lah yang main bola sendirian ini. Secara otomatis Yuma malah lebih kaget. Gak nyangka aja kan pemain hebat kayak Deguchi begitu mengenali dirinya yang bukan siapa-siapa. Terus tiba-tiba aja Deguchi langsung bilang kalau lapangan ini begitu banyak kenangan di dalamnya. Dia bercerita kalau sebelumnya lapangan ini dulunya dipakai untuk tim senior Esperion dan sekarang malah udah jadi lapangan untuk tim akademi. Yuma bingung sih di sini, nggak ngira Deguchi orangnya ternyata kayak gini. Terus Deguchi masih ngelanjutin ceritanya kalau dulu saat dia merasa muram, dia akan menendang bola malam-malam sendirian di tempat ini. Mirip banget ya sama yang dilakuin Yuma sekarang. Dia juga cerita kalau sebenarnya nggak sengaja lewat sini barusan dan melihat ada seseorang yang main bola sendirian di lapangan ini. Deguchi awalnya menebak-nebak mungkin saja itu Yuma, dan ternyata saat didatanginya tadi beneran si Yuma ya. Kayaknya dia ini udah mulai ngampetin Yuma semenjak dia gabung di latihan tim senior sih. Terus secara mengejutkan Deguchi juga bilang kalau dia nggak bakal bilang siapa-siapa tentang hal ini. Aku tahu apa yang kau rasakan Yuma. Kau tak ingin terlihat lemah kan? Kau selalu ingin terlihat begitu menonjol di hadapan rekan-rekanmu. Aku paham betul akan hal itu. Ya, itu adalah harga diri seorang penyerang, pungkas Deguchi. Kemudian sekarang mereka berdua ini main umpan 1-2 dengan begitu santai.
Yuma masih belum percaya aja dia bisa ngobrol dan main bola sama pemain hebat kayak gini di tengah lapangan malam-malam. Tapi dia nggak ambil pusing sih dan langsung to the point nyeritain masalah yang dialaminya. Dia bercerita kalau datang ke latihan hari ini sebenarnya nggak terbebani pikiran apapun. Tapi pada nyatanya dia merasa mulai ada perbedaan mencolok antara gambaran permainan yang dia inginkan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Semua benar-benar gak berjalan dengan apa yang dia inginkan. Yuma pun merasa kalau besok pasti juga bakal seperti ini lagi. Dia juga mengaku sudah berusaha mencari akar permasalahannya itu apa, tapi dia ini gak pandai melakukannya. Dia mengaku iri dengan teman-temannya di akademi yang bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Rekan-rekannya itu bisa mengkonversi masalah mereka menjadi suatu kata-kata, yang mana hal tersebut bisa dibagikan dengan rekan kita yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama mencari tahu apa solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yuma mengaku pernah mencoba melakukannya, tapi saat melakukannya tiba-tiba dia malah merasa pusing. Dalam hatinya pun dia mengaku sempat iri juga pada rekan-rekannya yang tergolong pendatang baru seperti Ashito, Takeshima, dan yang lain. Mereka saja pendatang baru bisa melakukannya, tapi kenapa dia ini sendiri nggak bisa? Bagi Yuma ini adalah titik di mana ia lagi jalan di tempat dan merasa ini bukanlah performa terbaiknya. Yuma pun mengaku harus terus belajar cara mengubah masalahnya ini dalam perwujudan kata-kata. Dan bersamaan dengan perkataannya barusan, Deguchi pun memotong pembicaraan dengan bertanya, kalau instruksi pelatih Fukuda padamu bagaimana? Yuma pun langsung tersadar di sini. Dia tahu kalau menjelaskan masalah mereka dalam suatu kata-kata memang ajaran dari Fukuda, tapi pelatih Fukuda sama sekali nggak pernah menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Dia hanya menyuruh hal itu pada Ashito dan yang lain, sedangkan Yuma tak pernah diberikan saran secara langsung seperti itu. Deguchi pun langsung tersenyum karena dia merasa Yuma langsung paham dengan apa yang dimaksudnya barusan. Deguchi pun lalu menjelaskan juga kalau dirinya ini mirip dengan si Yuma. Dia juga nggak pernah mengkonversikan masalahnya dalam wujud kata-kata. Dia hanya terus menyimpan masalahnya saja. Deguchi pun juga memuji Yuma kalau yang dia lakukan itu sudah tepat, karena memang itulah sifat dasar seorang penyerang. Dia pun juga mengaku kalau selama 2 hari latihan ini sudah mengawasi Yuma. Deguchi memuji apa yang dilakukan Yuma, yaitu diam nggak berusaha berkomunikasi dengan rekan lainnya. Dia pun berharap agar Yuma bisa terus seperti itu. Kemudian Deguchi juga menjelaskan kalau menjadi penyerang itu adalah tentang terus mempertahankan ketajaman insting permainan kita dalam urusan mencetak gol. Kita harus bisa menjaga konsistensi tersebut. Terus berusaha menjadi seorang predator itu sangat penting. Tapi pada nyatanya 90% penyerang di dunia juga nggak mudah melakukan hal ini. Mereka juga nggak bisa mengkonversikan masalah mereka dalam bentuk kata-kata. Dan jika tidak segera menemukan solusinya, sudah pasti mereka bakal kesulitan untuk mencetak gol. Karena di era sekarang itu bakat alami saja sudah nggak cukup lagi, pungkas Deguchi. Di sisi lain, mungkin satu-satunya solusi adalah terus mengasah ketajaman insting kita dalam urusan mencetak gol ini. Deguchi pun lalu menggambarkan kalau dalam suatu pertandingan di Piala Dunia, di mana kita hendak kalah dan kehormatan negara dipertaruhkan, dia mengaku kalau dirinya bakal bergantung penuh mengikuti insting tajamnya saja untuk berusaha keras mencetak gol dan menyelamatkan tim dari kekalahan. Dia bilang kalau selama kita bisa mengandalkan insting kita untuk keluar dari momen kritis, kaum serigala atau anak anjing itu tidaklah penting lagi. Karena pada nyatanya ada beberapa penyerang di dunia ini yang bermain hanya dengan bergantung pada insting tajamnya untuk mencetak gol. Mereka tidak pernah repot-repot memahami apa masalah mereka dan bagaimana solusinya. Mereka cuma bergantung dan percaya pada insting tajamnya untuk terus mencetak gol. Yuma pun terlihat begitu terkejut mendengar hal ini. Pada dasarnya, Deguchi memberi saran pada Yuma agar tak perlu repot-repot mencari solusi akan masalahnya. Ikuti saja insting alaminya sebagai seorang penyerang. Dan sambil melangkah pergi, Deguchi pun bilang kalau dia percaya Yuma bakal bisa melewati rintangan sulit ini. Ini adalah kata-kata terakhir dari Deguchi sebelum dia berangkat ke Jerman ya. Ya, dia udah sempat ngasih solusi dan semangat ke Yuma ya ceritanya di sini. Terus cerita lanjut ke momen Yuma yang lagi jalan pulang. Dia ternyata sambil telepon Andri dan bertanya kalau dirinya ini digambarkan hewan, kira-kira hewan apa. Andri pun langsung bilang kalau Yuma adalah anjing liar. Seketika saat itu juga Yuma terlihat senang dengan jawaban ini dan langsung memuji Andri. Terus langsung ditutup juga teleponnya. Andri kebingungan aja sih di sini. Lalu cerita pindah lagi ya ke asrama pemain Akademi Esperion. Kuribayashi ceritanya udah sampai di sana dan langsung disambut oleh teman-temannya. Kuribayashi memberikan semangat pada rekan-rekannya ini agar menang di final nanti supaya bisa ikut di turnamen internasional. Dan saat menyinggung turnamen itu, rekan-rekan Kuribayashi menyebutkan kalau lawan mereka di turnamen tersebut adalah Akademi Barcelona. Sontak Kuribayashi begitu terkejut di sini. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.